Selamat siang, selamat siang rekan-rekan semua para peserta ACLS ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk memberikan materi. Salah satu dari topik ACLS yaitu mengenai sindroma koroner akut atau kalau bahasa kerennya acute coronary syndrome ya. SKA kita ngomong bahasa Indonesia aja SKA atau kalau bahasa Inggrisnya ACS ya, Acute Coronary Syndrome ya. Jadi kalau kita baca buku di mana kalau ada istilah SKA atau ACS itu sama ya. Jadi nggak bingung gitu ya. SKA sama ACS itu sama artinya. Kemudian ya ini kasus SKA ini next. Saya bisa nggak jalankan slide di sini nggak bisa ya? Oke, next ya. Oke, definisinya adalah pengertian SKA ini merujuk kepada sekumpulan keluhan dan tanda klinis enggak nah, yang sesuai dengan iskemia atau infak miokard akut. Jadi intinya adalah sindroma koroner akut ini dia keluhan dan klinis. Jadi nggak hanya keluhan tapi juga dari klinisnya dan juga dari hasil laboratoriumnya. Oke, next lanjut. Ya, sebelum kita masuk kemari ya teman-teman semua harus tahu bahwa sindroma koroner akut ini merupakan kasus kardiovaskular yang paling sering, yang tersering ya. Dan penyebab dari henti jantung yang teman-teman pelajari sebelumnya ya, teman-teman pelajari sebelumnya apa ventricular fibrilasi, ventricular tachycardy, PEA ataupun asistol, etiologi yang tersering adalah karena sindroma koroner akut ini, karena SKA ini etiologi yang tersering yaitu trombosis koroner ya. Trombosis koroner yang menyebabkan pasien bisa mengalami gagal jantung atau pasien henti jantung jadi hipoksia dan segala macam bisa cardiac arrest ya. Jadi trombosis koroner ya yang menyebabkan salah satu etiologi yang tersering dari henti jantung. Ini sebelumnya materi dari henti jantung sudah disampaikan kan? Sudah disampaikan kan? Ya. Sudah ya materi henti jantung sudah ya? Oh, izin Pak, kalau untuk materi henti jantung itu pada BHD dengan AED aja Pak kemarin Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini hari keberapa ya sekarang? Ini hari kedua Pak. Kemarin materinya adalah tentang airway breathing management, selanjutnya ada BHD dengan AED dan filosofi ACLS. Oh berarti belum ya, henti jantung belum ya? Eh, BHD belum manajemen ya udah sepertinya ya. Pak. Iya Pak. Ya. BHD manajemen yang kedua. Yang kedua airway breathing, yang pertama airway breathing kemarin manajemen, selanjutnya ada BHD dengan AED dan yang ketiga adalah filosofi ACLS Pak. Oke, BHD ID. Oke, udah bagus, bagus banget. Oke, jadi intinya udah pasti udah tahu ya. Berarti BHD yaitu batu hidup dasar adalah bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada pasien-pasien dengan henti jantung. Intinya begitu. Berarti udah ya, dengan henti jantung. Nah, karena kenapa masuk materi sindroma koroner akut ini? Karena ini sangat penting. Dikarenakan etiologi yang tersering dari henti jantung adalah karena sindroma koroner akut ini. Nah, ini diharapkan teman-teman semua peserta ACLS yaitu memahami dengan benar dengan sungguh-sungguh bagaimana menegakkan diagnosis, bagaimana mengidentifikasi pasien-pasien dengan sindroma koroner akut ya. Nah, jadi sindroma koroner akut ini dibagi menjadi tiga. Di dunia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama UAP ya atau unstable angina pectoris. Yang kedua ya NSTEMI ya. Non ST elevasi miokard infarct. Non ST elevasi miokard infarct ya. Jadi ya, non ST elevasi miokard infarct atau bahasa Indonesianya IMA NEST. Cuma ini agak susah bahasa Indonesianya. Infark miokard akut tanpa ST elevasi. Jadi agak susah. Biasa kita gampangnya non ST elevasi miokard infark ya, non STEMI ya. Nah, yang terakhir STEMI ya, ST elevasi miokard infark. Lagi-lagi ini kasus yang paling sering. Ini setiap hari begini.
kemarin, hari ini saya selalu mengerjakan pasien-pasien, saya lakukan PCI ya, coronary intervention. Tadi juga, kemarin juga, tadi bahkan waktu intervention pasien mengalami cardiac arrest, henti jantung. Nah, disitulah perlunya ilmu henti jantung apa yang kita lakukan bantuan hidup dasar jutaan dan advance dan segala macam. Disitulah pentingnya ilmunya. Jadi tadi ini sekilas saja tadi secara pengalaman pasien STEMI, ST elevasi kita lakukan tindakan pulmonary intervention. Pada waktu tindakan tiba-tiba pasien mengalami cardiac arrest, mengalami PEA atau asistol PEA mendadak itu di meja operasi. Ya, karena teman-teman yang tim dari CathLab mereka sudah pernah mengikuti ACLS, sudah paham mereka, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Karena nggak mungkin saya sendiri semua melakukan pertolongan itu, nggak mungkin saya yang men-CPR, saya mengurusin airway, saya mengurusin breathing, saya mengurusin circulation, saya operasi juga nggak mungkin. Apalagi saya dalam kondisi steril gitu. Jadi ya saya hanya instruksikan aja, tapi saya fokus ke dalam tindakan apa yang saya lakukan. Saya fokus kepada tindakan operasinya, sedangkan yang lain teman-teman melakukan secara otomatis ya, melakukan mengatasi airway-nya, breathing-nya dan segala macam teman-teman yang lain ya, melakukan kompresi, memberikan obat-obatan, semua teman-teman yang lain. Makanya ini penting sekali ya. Oke, ingat dan nggak boleh lupa ada tiga ya, satu UAP, yang kedua non STEMI, yang ketiga STEMI. Ya, tiga-tiganya ini faktor risikonya sangat tinggi. Next. Nah, bagaimana bagaimana penegakan diagnosisnya ya? Satu anamnesis. Ya, anamnesis ini sangat penting yaitu kapan sih onsetnya? Ya, jadi kalau kita ada pasien sendiri dada, kita harus tanyakan ke pasien ini udah berapa lama sakit dadanya. Nah, waktu krusial adalah 12 jam. Jadi kalau pada pasien STEMI itu dia masih kurang dari 12 jam, maka nih pasien-pasien ini masih ada tempat untuk dilakukan terapi namanya reperfusi dengan fibrinolisis atau reperfusi dengan obat-obatan. Ya. Yang kedua, provocationnya apa? Maksudnya apa yang memicu dia sehingga dia muncul. Ya. Nah, pada pasien-pasien ACS, ya, pada akut coronary syndrome atau sorry, SKA, ya, provocationnya ini bisa dikatakan nggak ada itu. Jadi meskipun dia lagi tenang pun, meskipun dia lagi istirahat pun, ya, dia tetap muncul, tetap ada terus, ya. Nah, terus kualitinya gimana sih? Rasanya ya. Nah, jadi nyerinya ini hebat sekali. Emang kalau dari skala nyeri ya macam-macam, tapi kita nggak bisa terlalu berpatokan dengan nyeri ya. Nggak bisa terlalu berpatokan dengan skala nyeri karena kadang-kadang nyeri ini berbeda-beda pada setiap orang. Ya, ada orang yang nyerinya hebat sekali, sangat-sangat nyeri, luar biasa. Gimana rasanya? Seperti tidak hanya nyeri, tapi bisa seperti terbakar, ditindih, ya, diremas ya, squeeze, diremas di dadanya kayak diremas, di squeeze gitu, dihancurin dadanya ya. Atau yang kedua dipukul, dipukul ya, terus tak ditusuk ya, ada juga tuh ditusuk ya, dipukul ya, burning, terbakar ya, stabbing, ditusuk ya, squeeze, diremas dan segala macam. Jadi setiap orang beda-beda ya, intinya dia rasa tidak nyaman atau rasa hebat nyeri yang di dada ya. Nah, itu begitu ya. Namun, kita hati-hati juga ada orang-orang yang dia nyerinya ini tidak terlalu tinggi skalanya. Sebenarnya bukan nggak terlalu tinggi, tapi ini eh, orang-orang ini berbeda sama orang yang lainnya. Biasanya pada orang-orang yang elderly atau orang yang tua, ya, orang-orang lansia yang tua banget biasanya. Jadi dia mendeskripsikan rasa nyerinya itu nggak bisa gitu. Mungkin dia udah demensia dan segala macam, nggak tepat gitu. Satu. Yang kedua, pada orang-orang yang memang ada komorbid diabetes kadang-kadang. Namanya orang diabetes, ya ini biasanya kan neuropati. Neuropati. Jadi itu dia kesana painless. Jadi nyerinya itu yang nggak, dia deskripsinya itu nggak hebat sekali. Tapi sebenarnya dia serangan jantung, bukan berarti nggak serangan jantung, ya. Makanya ada istilah disebut sebagai angina equivalent. Angina equivalent itu nyeri dada, tapi nggak seperti angina yang hebat banget, tapi dia ACS, tapi dia SKA gitu. Angina equivalent. Ya biasa rasanya apa? Rasanya biasa rasa kayak terhimpit dadanya. Jadi dia
hanya merasakan terhimpit, tapi dia nggak bilang nyeri atau apa gitu, dia nggak bisa bilang karena dia diabetes atau dia orang tua. Ya, jadi ini teman-teman harus tahu ya. Yang keempat, menjalar atau radiation, jadi menjalar ke lengan kiri, bahu, punggung, ya. Jadi bisa menjalar ke pigas. Jadi nyeri dada ini nggak hanya di lengan kiri ya, kalau di nggak sorry nggak hanya di dada kiri ya. Kalau sebentar. Lagi kuliah. Atau sebentar, sebentar ya, sebentar. Mak, apa ya, maaf, maaf. Sorry, potong sebentar. Saya pindah tempat. Oke, jadi, menjalar ya, dia bisa menjalar sampai jam berapa waktu saya, Pak? Izin Pak sampai jam 15.30, tapi karena tadi kita ada keterlambatan, boleh dilebihin Pak. Enggak lah, sampai 30 cukup. Oke, berarti masih banyak waktu ya. Ya. Masih banyak. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting benar-benar kita pahami gitu ya. Nah, jadi, quality, severity ya sama lah itu severity-nya ya. Ada yang pakai skala nyeri, tapi ya saya agak jarang pakai skala nyeri karena ini bervariasi sekali setiap orang ya. Nah, lamanya ya. Nah, jadi ini harus diingat ya. Pada pasien-pasien sindroma koroner akut itu nyeri dadanya itu secara teoritisnya harus lebih dari 20 menit. Beberapa buku bilang 10 menit, ya. Tapi umumnya lebih dari 20 menit. Jadi bukan nyeri dada hanya 1 menit atau 2 menit ya. Kalau hanya 1 menit atau 2 menit itu belum tentu suatu sindroma koroner akut ya. Kadang-kadang ada hanya sekilas lewat, ya itu bukan sindroma koroner akut namanya ya. Itu mungkin ya kram otot ya, muskuloskeletal ya, atau apapun itu bisa ya. Tapi kalau sindroma koroner akut memang nyerinya memang lama dia durasinya ya. Maksudnya nggak mungkin hanya sebentar. Jadi bukan hilang timbul, tapi terus sampai 20 menit. Nggak hilang timbul, nggak hilang timbul dia. Ya, terus 20 menit. Ya. Bahkan dia tuh nggak hilang dengan istirahat dan bahkan dengan pemberian IS nitrat, nitrat itu isosorbit dinitrat ya, ISDN. Kan kalau di rumah sakit itu ISDN biasanya pun bisa nggak hilang, paling hanya berkurang sedikit. Ya. Nah, kemudian juga ada gejala iskemik penyerta seperti mual, muntah, keringat dingin, itu bisa. Jadi hampir semua kalau saya temukan orang pasien serangan jantung pasti keringat dingin nih. Ya, keringat dingin tuh ya gimana? Pokoknya dia meskipun udara dingin dia berkeringat juga gitu, kira begitu dia keringat ya. Ya tadi ada yang bilang dok saya ini AC dingin tapi kok saya masih berkeringat karena saya sakit dada. Nah, itu artinya dia memang lagi serangan ya. Ada bisa mual, muntah juga ya dan berdebar ya. Nah, kemudian umumnya ada faktor risiko seperti merokok, hipertensi, diabetes, ya, dislipidemia, ya, dan riwayat keluarga. Nah, faktor risiko yang tersering, yang terbesar, ini harus diketahui teman-teman, ya, itu hipertensi. Ya, makanya jadi hipertensi ini nggak main-main. Kalau kita ada hipertensi, ya, itu nggak boleh tinggi, harus normal tensinya.
harus normal. Kalau hipertensi nggak bisa normal dengan pola hidup, berarti harus makan obat. Ya, umumnya kalau ada hipertensi, kalau masih ringan, perbaiki pola hidup, lifestyle modification, modifikasi lifestyle udah bagus, ya turun. Kalau turun dipertahankan, ya. Tapi kalau nggak turun juga, ya harus makan obat. Kita jangan ambil risiko. Di dunia ini orang sakit hipertensi ini banyak, bukan sakit yang bukan sakit yang apa gitu. Maksudnya hipertensi ini dia sebenarnya tidak ada dirasakan, jadi dia simptomnya bisa nggak ada, ya. Nggak ada gejala apapun, tapi komplikasinya yang dikhawatirkan itulah komplikasinya ke salah satunya ke sindrom koroner akut. Kalau neurologi ke stroke itu yang dikhawatirkan, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Hipertensi, ya sekarang ini merokok, smoker, ini banyak banget ini, ya. Banyak sekali, ya. Orang muda-muda sekarang 30-an, 40-an tuh udah biasa kita pasang ring karena serangan jantung. Ya, tadi aja umur 40-an. Kemarin ada 30-an tadi itu. Ada dua, 30 sampai 40. Kemarin juga umur 30-an. Ini serangan jantung tuh, ya. Kenapa merokok aja dia? Rokoknya luar biasa hebatnya. Ya mungkin dia ada riwayat keluarga tapi kita nggak tahu. Oke ya, saya ulang sekali lagi. Jadi menegakkan diagnosisnya dari anamnesis ya, kita usahakan menanyakan yang ada yang saya sampaikan ini. Jadi kapan nyerinya? Munculnya pada waktu apa? Nah, biasa kalau ACS ini munculnya ya mendadak aja gitu, ya mendadak aja. Atau bisa juga ya namanya crescendo angina, tapi terlalu dalam sih teorinya. Jadi ya mungkin dia sebelumnya dia hanya angina pectoris stabil ya. Jadi angina pectoris stabil itu nyeri dada yang hanya dipicu kalau beraktivitas atau stres psikologis. Jadi stable angina pectoris dia stabil dan akan hilang atau berkurang dengan istirahat atau tenang. Nah, itu angina pectoris stabil ya. Umumnya mungkin si pasien ini sebelumnya dia nyeri dadanya kalau aktivitas berat, tapi istirahat dia berkurang. Nah, kemudian makin lama crescendo angina, aktivitas ringan pun dia udah nyeri dada. Kemudian makin berat lagi, bahkan istirahat pun nyeri dada. Nah, itu namanya crescendo angina. Jadi angina yang meningkat. Jadi sebelumnya dia pada waktu aktivitas, kemudian aktivitas berat, aktivitas ringan, sampai dia tidak beraktivitas pun nyeri dada. Nah, kalau pada tidak beraktivitas pun nyeri dada, itu berarti masuk ke angina pectoris tidak stabil atau unstable angina pectoris. Tapi kalau pada waktu beraktivitas, nyeri dada, atau stres psikologis ya itu masih ke dalam kategori angina pectoris yang stabil atau stable angina pectoris. Nah, kalau stable angina pectoris itu masih bisa hilang atau berkurang dengan pemberian nitrat ataupun dengan istirahat. Nah, tapi kalau unstable yang tadi kriteria tadi, jadi gini intinya begini ya, yang tiga ini non STEMI, STEMI ya itu semuanya sebenarnya gejalanya adalah nyeri dada yang tidak stabil atau unstable. Dia nyeri dada terus-menerus meskipun pada waktu istirahat pun dia nyeri gitu. Ya. Meskipun dia kategorinya STEMI atau non STEMI, tapi secara simptomnya gejalanya sama. Oke, lanjut. Oke, nah ini harus ketahui ya. Jadi pada pemeriksaan sistem makanan akut ini ya pemeriksaan fisik ini rata-rata normal rata-rata, umumnya normal. Jadi gimana sih kita bisa tahu ini hanya dari anamnesis. Jadi kapan sih kita mencurigai dia serangan jantung? Dari anamnesis doang. Nggak bisa dia menyelesaikan fisika normal. Bisa nggak normal kalau sudah ada komplikasi, misalnya komplikasi gagal jantung, komplikasi kearitmia, takikardi, bradikardi, atau kerusakan katup jantung dan segala macam. Sesak nafas itu kalau ada komplikasi. Tapi kalau nggak ada komplikasi, nggak ada mesin-mesin normal. Bayangin coba, ribet memang menegakkan diagnosisnya. Ya. Ini tadi barusan nih sebelum saya kemari 5-10 menit yang lalu sebelum saya di depan laptop ini pasien STEMI gitu. Kalau pemeriksaan fisiknya normal, dia hanya nyeri dada hebat dan dari rekaman jantung. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosisnya adalah yang terpenting dengan pemeriksaan elektrokardiografi, yang namanya EKG. Ya, kami harapkan teman-teman yang ikut ACLS ini bisa membaca elektrokardiografi pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut ini. Ya. Terutama yang ST elevasi
kedua ST depresi, yang ketiga T inversi. Nah, ini yang ST elevasi, yang sebelah kiri. Ya, kiri ya, kiri saya ya. Jadi, ST elevasi ini EKG ini ya biasanya kita kalau ACLS untuk dokter, kita ajarkan dulu EKG sedikit ya. Jadi, ini gelombang P. Kalau saya bisa kursor nggak ya? Nggak bisa ya? Oh, bisa, 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 bisa. Oke. Bisa nggak saya menekan ini ya? Ini kelihatan nggak? Mau saya kelihatan nggak? Tidak nampak sepertinya, Nggak Pak. nampak ya? Nggak, saya nggak bisa mainkan ini ya. Saya kenapa nggak bisa share screen ya saya? Oh, ini saya bisa share screen pakai saya aja tadi ya. Oh, baik, Pak. Berarti ini saya stop share, Pak ya. Ya, ini udah bisa nih share screen nih. Biar bisa bisa ini. Sudah ya bisa nampak share saya nih. Nampak, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini enak nih. Saya main di sini. Ini mau saya kelihatan ya, mau saya? Enggak. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, mau saya berubah, berjalan, kelihatan. Ya, terlihat. Pointer mana? Saya lagi nyari pointer, kok nggak ada nih pointer. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ya, nah, jadi ini ya, ini ST elevasi. Nah, ini pada EKG itu ada 4 gelombang dasar ya, satu gelombang P, ya, kedua gelombang QRS, kompleks QRS, yang ketiga gelombang T, yang keempat gelombang U, ya. Jadi, nah antara QRS, S dan T ini gelombang T, nah ada segmen ST namanya, ya. Nah, segmen ST ini kalau dia meningkat dari atas garis-garis isoelektrik, ya disebut ST elevasi. Nah, jadi kita kalau menemukan pasien dengan keluhan yang khas, dari anamnesisnya keluhan yang khas, kemudian dari EKG-nya ada suatu ST elevasi, oke, berarti ini confirm diagnosisnya langsung masuk ke dalam kategori STEMI atau elevasi miokard infarct. Nah, confirm masuk EKG-nya STEMI. Meskipun pemeriksaan fisiknya normal. Nah, itu harus diingat ya, teman semua ya. Nah, kemudian selain STEMI juga kan ada dua lagi tuh, yaitu non STEMI sama UAP aja ya. Nah, kalau non STEMI atau UAP aja, EKG-nya biasanya itu ST depresi nih, segmen ST-nya. Jadi di bawah garis isoelektrik atau EKG-nya ada T inversi juga bisa ya. ST depresi atau T inversi juga bisa ya. Tapi terkadang pasien UAP atau non STEMI bisa juga EKG normal juga bisa ya, si normal ya, tapi memang jarang ya, tapi ya tetap bisa, ya, tetap bisa ya. Hmm. Oke, paham? Oke, lanjut. Bentar ya, Pak error nih.
Kalian slide. Oke. Nah, ini contoh EKG pada sindroma konyol akut ya. Ini ada suatu ST elevasi di sini ya. Di V2, V3, V4, V5, V6. Kelihatan ya? Satu AVL. Jadi kalau kita lihat aja secara garis besar sih kalau ada ST elevasi di satu AVL, V2, V3, V4, V5, V6, ini berarti confirm. Jadi suatu STEMI ini anterior wall extensive. Jadi ST elevasi yang luas ya. Jadi teritorinya luas. Ini pasien yang barusan saya kerjakan. Untuk saya kerjakan dia cardiac arrest. Saking beratnya ST elevasi, saking beratnya otot miokard yang terkena dampak gitu. Ya. Jadi ST elevasi eh, anterior ekstensif. Nah, ini contoh ST elevasi inferior ya. 2, 3 AVF ya. Ada ST elevasi di sadapan 2, 3 AVF. Jadi kalau 2, 3 AVF itu berarti inferior wall. Kalau satu AVL V2 sampai V6, satu AVL V1 sampai V6 itu anterior extensive wall ya. Nah, kayak ini ya, ini satu AVL V2 sampai V6 ST elevasi ini anterior extensive, dinding ada. Kalau 2, 3 AVF inferior. Bisa dimengerti kira-kira ya, gampang ya, ST elevasi ya. Nah, berarti ini pasien ini SKA yang masuk ke dalam klasifikasi STEMI atau ST elevasi myocardial infarction, ya, infarction, ya. Mengenai dinding yang kena inferior, anterior, udah itu nggak penting terlalu tahu ya, karena ini agak teoritisnya. Tapi paling tidak teman-teman tahu ini, oh, ini ada ST elevasi dari EKG-nya, ya. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Ini pada left bundle branch block, tapi ini memang agak jarang ya LBBP ya. Dia ada nama satu kriteria Scarpose kriteria atau modified Scarpose kriteria untuk mengidentifikasi apakah ini left bundle branch block ini satu acute coronary syndrome atau bukan. Tapi ini saya nggak meng-highlight di sini ya. Kita skip aja. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ya yang dua tadi ya, selain anamnesis, EKG, dan yang terakhir laboratorium. Ya. Jadi untuk penegakan diagnosis sindroma koroner akut ini ada tiga. Ya. Yang ketiga adalah laboratorium, yaitu kita melihat apakah adanya peningkatan atau tidak dari laboratorium enzim jantung. Ya. Cardiac marker namanya, atau kita sebut ya penanda jantung. Enzim jantung ya, yaitu apa? Ada dua, troponin dan CKMB namanya. Jadi troponin dan CKMB ya. Dua-duanya ya bagus ya dua-duanya. Tapi salah satu aja pun oke ya. Bisa tahu troponin aja sudah oke gitu. Ya, jadi ini kadang-kadang ada laboratorium yang rumah sakit yang bagus, dia laboratoriumnya akurat banget seperti HS troponin, high sensitive troponin ya. Rumah sakit kita di Jambi banyak ya, udah bagus-bagus pemeriksaan troponnya jadi akurat sekali. Jadi kalau dia meningkat ya, nah berarti ini memang suatu ACS ya, suatu ACS. Oke, oke saya ulang sedikit di sini ya. Jadi pemeriksaan atau diagnosis dari sindrom akut ada tiga. Satu pertama dari anamnesis, jadi memang nyeri dadanya khas di dada ya. Saya ulang lagi ya, di dada kiri umumnya, tapi tidak selalu. Di dada, pokoknya inti di dada manapun. Yang kedua, oh ya saya lupa bilang. Jadi pada pasien dengan nyeri dada angina, ya itu nyeri dadanya itu umumnya tidak bisa dilokalisasikan, tidak bisa dilokasikan. Jadi dia nggak tahu di mana, karena dia retrosternal, ya dia substernal, dia itu di belakang, dia itu nggak tahu di mana. Jadi kalau kita suruh tunjuk itu nggak bisa dia. Nggak apa-apa kalau misalnya ada pasien, dia tanyakan, Pak, di mana sakitnya Pak?
Nggak tahu dah, pokoknya di dada, nggak tahu Pak, Bu, di mana, pokoknya di dada, dia bilang. Di mana tunjukin? Nggak bisa nunjuk dia nggak bisa nunjuk, karena dia bingung di mana. Ya, pokoknya di sini, pokoknya di sini, pokoknya gitu kira. Ya. Nah, jadi dia substernal, dia nggak bisa, substernal itu artinya dia nggak bisa melokalisasikan di dalam karena nggak tahu di mana. Tapi kalau ada orang nyeri dada, di mana nyeri dadanya Pak, Bu? Di sini, Pak, di sini, di sini, di sini, ini di sini, titik di sini. Nah, itu bukan angina, itu bukan henti jantung, itu bukan SK. Karena nggak mungkin dia hanya di titik sini, ya, atau titik sini. Itu banyak, ya. Karena kalau titik itu, nah itu ini ya, itu muskuloskeletal biasanya dan segala macam. Nah, paham ya? Nah, kemudian lokasinya, selain nggak bisa dilokasikan, itu bisa dimanapun, bisa di dada, terkadang bisa di ulu hati juga bisa. Jadi pada pasien-pasien dengan STEMI yang inferior, umumnya infak inferior, itu keluhannya bahkan dia nggak nyeri dada, tapi nyeri ulu hati. Nah, makanya setiap pasien yang nyeri ulu hati ataupun nyeri dada, kalau di UGD, itu protapnya wajib di EKG. Jangan sampai kita salah mikir ini pasien dispepsia atau gastritis, ternyata dia STEMI, ternyata dia ada serangan jantung, SKA ternyata. Bahaya sekali gitu, ya. Makanya semua pasien-pasien yang dengan keluhan nyeri dada ataupun nyeri ulu hati itu wajib di EKG kalau di UGD. Jadi kan kita bisa memutuskan. Jadi bisa nyeri ulu hati, bisa nyeri dada, ya. Nggak mesti di kiri, ya. Substernal dimanapun bisa, ya. Bahkan bisa hanya gejala tercekik. Saya pernah ketemu tuh, tercekik, kiri cekek. Ya sebenarnya dia nyeri dada juga, tapi dia dominan karena dia refer ke rahang, ke tercekik dia akhirnya. Bisa juga tembus ke punggung atau ke lengan kiri. Itulah radiating, radiasi ya, menjalar ya, refer menjalar ke lengan kiri. Ya. Nah, tapi nggak mesti ke lengan kiri. Kadang-kadang pasien saya banyak juga nggak lengan kiri, itu cuma di dada aja. Kayak tadi barusan 10 menit lalu waktu di rumah sakit sebelum saya kemari, dia nggak lengan kiri, cuma dia sakit dada aja gitu. Dan di dada aja. Mengganggu enggak? Tetap. Maka setiap orang berbeda-beda ya. Pokoknya intinya paling gampang dia tidak bisa dilokasikan, itu harus diingat ya. Bukan di satu titik tertentu, nggak mungkin, nggak ada substernal. Nah, kalau dia ada menjalar ke lengan kiri itu lebih khas lagi. Ya, tapi kadang-kadang itulah nyarinya kadang punggung, hanya dari punggung bisa juga tuh. Saya pernah ketemu. Jadi punggung doang tuh, punggung hebat banget jadinya. Ternyata STEMI juga, ya. Dia tercekik juga bisa. Nah, jadi makanya kita hati-hati ya, bahwa nyeri dada ini agak luas dia, ya. Lokasinya ini terkadang membingungkan, ya. Ya, tapi jangan khawatir, insya Allah bisa ya. Kemudian, jadi satu anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik nggak bisa karena bisa normal paling sering, ya. Jadi pemeriksaan fisik lewat. Ya. Yang kedua adalah EKG. Nah, EKG ini ada tiga tadi saya sebutin, ST elevasi, ST depresi, yang terakhir T inversi. Ya. Nah, dari EKG, kalau dia ST elevasi, sudah, berarti ini confirm masuk ke klasifikasi STEMI atau ST elevasi. Kalau udah ST depresi, nah, ada dua. Bisa masuk ke dalam non-STEMI, bisa masuk ke dalam hanya UAP saja. Nah, kalau hanya UAP saja, tanpa non-STEMI, itu biasanya enzim jantungnya, kardiak markernya ini normal, nggak meningkat. Ya. Kalau meningkat, berarti dia masuk dalam kategori STEMI atau non-STEMI. Jadi kalau STEMI pasti meningkat enzim jantung, nggak mungkin nggak meningkat. Kalau non-STEMI pun pasti meningkat enzim jantungnya. Tapi kalau hanya unstable angina pectoris saja, itu nggak meningkat enzim jantungnya. Jadi troponina nggak meningkat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk membedakan klasifikasi tiga ini, yang pertama tadi saya sebutin ya. Nah, ini ya. Untuk membedakan klasifikasi tiga ini adalah dari dua, satu dari EKG, yang kedua dari pemeriksaan enzim jantung di laboratorium. Ya, kalau EKG-nya STEMI ya udah confirm ST elevasi. Kalau EKG-nya ST elevasi udah confirm berarti ini STEMI. Udah enzim jantungnya pasti meningkat, hampir nggak mungkin nggak meningkat. Kalau nggak meningkat berarti salah diagnosis ya. Kalau dia ST elevasi pasti STEMI, enzim jantungnya pasti meningkat. Tapi kalau dia nggak ST elevasi ya, nah, enzim jantungnya kalau dia meningkat berarti dia non STEMI. Kalau dia nggak meningkat atau normal berarti dia hanya UAP saja ya, UAP saja. Jadi ada yang tidak tidak stabil.
Ya. Non STEMI dan STEMI ya sebenarnya nyeri dadanya sama-sama nggak stabil semua. Semua nggak stabil ya. Tapi karena dia enzim jantungnya meningkat, maka dikategorikanlah sebagai suatu non STEMI atau STEMI. Ya, bisa dipahami ya. Saya usahakan saya jelasin pelan-pelan supaya teman-teman paham benar-benar ini ya. Nggak cepat-cepat. Nah, baru kita masuk ke algoritma penegakan diagnosisnya nih, ya. Algoritmanya ya. Jadi kalau ada simptom yang mengarah pada jadi satu, yang poin pertama nih, anamnesis. Jadi anamnesia ini benar nggak nyeri dada? Benar nggak nyeri dadanya karena jantung? Benar nggak dia substernal? Benar nggak dia nggak bisa dilokasikan? Benar nggak dia ada menjalar? Benar nggak juga ada faktor-faktor risiko misalkan? Ya. Yang nyeri dada pada anak-anak umur 10 tahun ya, ya kita nggak berpikir ACS dong ya. Masa ada faktor risiko anak-anak ya 10 tahun. Bisa dia merokok ya, sekarang enggak. Ini biasanya orang yang sudah dewasa gitu ya. Umur 30, tapi umur 20 juga saya pernah ketemu juga. 20-an tahun ada juga sih. Jadi saya pernah ketemu serangan jantung, faktor risikonya cuma satu aja merokok, emang itu doang gitu. Bapaknya udah tua umurnya, berarti keluarga nggak ada gitu. Dia pernah tuh, polisi itu, pernah polisi ingat. Masih muda banget, bapaknya udah tua banget ya, dia cuma merokok doang. Ya. Nah, kemudian ya, jadi ada sudah satu simptom mengarah ke iskemia atau infak. Jadi sudah adanya gejala yang khas yang saya sebutkan dari anamnesis tadi. Ya, yang ketiga, yang kedua ya. Nah, setelah ini semua ya, nah ini jadi kita lakukan, ya udah pasti ya ABC ya. Semua jadi kalau kita ketemu pasien seperti ini ya kita sudah siap dengan ya lakukan pemeriksaan ya dengan ABC ya, ya airway, breathing circulation ya, ya kalau dia nggak ada masalah ABC ya lewat berarti ya. Dan kita sudah siap. Nah, siapkan diri untuk RJP ini karena ini orang kalau udah ACS ya udah sindroma koroner akut ya, ini bisa bisa defibril bisa henti jantung kapanpun. Ya, contoh tadi barusan pasien nggak apa-apa lagi operasi tiba-tiba henti jantung kapanpun. Kita nggak pernah tahu kapan dia henti jantung. Ya. Nah, kemudian tata laksananya ya. Nah, ini kita langsung berikan aspirin, berikan oksigenasi, pertimbangkan kasih ISDN, nitrat. Biasa kalau di rumah sakit ada yang sublingual, ya. Tapi macam-macam nih sebenarnya bisa sublingual, bisa intravena, bisa patch, bisa semprot, spray juga bisa, ya. Dan terakhir morfin jika diperlukan. Jadi bisa nih morfin nih MO ya. Kalau dengan ISDN masih nyeri hebat gelisah kasih morfin, ya bisa aja 2 sampai 4 miligram, ya. Bisa aja 4 miligram kita berikan morfin, ya. Nah, kemudian selagi itu dilakukan semua, pasti dong kita EKG 12 ada apa, ya. Begitu ada ST elevasi, STMI, wah ini baru kita siap nih. Ya kalau kita di rumah, kalau kita di puskesmas, kita informasikan ke rumah sakit, mau kita rujuk dan segala macam. Ya, dan rumah sakit tujuannya harus memiliki sumber daya yang siap untuk melakukan perawatan dari pasien-pasien dengan STEMI. Ya, kemudian lakukan juga tulis hospital segala macam. Nah, ini standarnya ya. Jadi ya semua sesuai prosedur apabila pasien datang kita cek vital sign, saturasi, pasang avilain ya, anamnesis ya standar lah anamnesis pemeriksaan fisik ya. Kemudian nah kalau memang dia mau dilakukan reperfusi dengan cara fibrinolysis itu kita harus checklist kontraindikasinya ya. Nah ini enzim jantung dan segala macam ya, cek protokol ya. Berikan saturasi apabila saturasi rendah ya. Jadi berikan oksigenasi bila saturasi rendah. Kemudian kita bisa berikan aspirin, nitrogliserin, ya, morfin jika perlu, ya, morfin jika perlu. Kemudian EKG 12/8. Nah, dari EKG 12/8 kita bisa tahu nih saya bilang tadi, ya, kita bisa tahu ya. Kalau dia STEMI, ST elevasi tinggi, ya. Banyak agak ribet teorinya banyak sih memang, ya. Tapi ya nggak terlalu ribet, nah, ribet dikit ya. Ya, ST elevasi, ya.
Kalau STEMI ya, nah ini harus tahu ya. Jadi kalau STEMI ya, kita berkejar-kejaran dengan waktu. Bentar ya. Nah, ini kita singkat aja. Jadi kalau pasien STEMI ya, kita berkejar-kejar dengan waktu untuk melakukan tindakan reperfusi namanya. Reperfusi. Reperfusi itu adalah tindakan untuk mengembalikan perfusi dari otot jantung atau miokardnya. Ini dengan cara pembuluh darah koronernya harus dibuka dan kita berkejar-kejar dengan waktu. Ya, kapan kita lakukan perfusi? Nah, apabila ini macam-macam. Kenapa? Betul. Betul. Ya. Jadi macam-macam ya. Perfusi ada dua cara. Satu dengan mekanik, mekanik itu dengan operasi ya, seperti yang saya lakukan di kamar cath lab biasa ya, itu dilakukan dengan PCI atau percutaneous coronary intervention, tapi juga bisa dengan obat-obatan, dengan terapi fibrinolysis namanya. Fibrinolysis terapi itu diberikan streptokinase dan macam-macam, itu bisa dilakukan di UGD ya. Jadi hari ini aja ini udah ada yang pasien yang di PCI, ada pasien di UGD. Jadi di lakukan fibrinolysis di UGD di mata air, di rumah sakit mata air ya. Nah, kemudian ya, nah jadi ini ya, ini sedikit nggak membingungkan, tapi sebenarnya kita simpelkan. Jadi ada suatu terminologi namanya NSTE-ACS. Jadi non ST elevasi akut coronary syndrome atau SKA yang non ST elevasi. Jadi dia EKG-nya nggak ST elevasi, tapi EKG-nya bisa ST depresi atau T inversi yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ini dikategorikan sebagai NSTACS. Nah, jadi ya pasien yang dengan UAP dan non-STEMI tadi sebenarnya ini kategori yang non-STACS. Itu sebenarnya lebih simpel lagi. Ya, kan ada tiga tuh, UAP, non-STEMI, sama STEMI. Nah, jadi yang UAP dan non-STEMI ini masuk ke dalam kategori non-STACS. Sedangkan yang STEMI ada juga dibagi jadi masuk ke dalam kategori STACS. Jadi ada dua ya. Ini lebih simpel lagi, disimpelkan lagi. Jadi cuma ada dua, satu STACS, dua non STACS. Ya, mungkin tidak apa-apa ya. Nah, jadi kalau dia ada peningkatan enzim jantung, ya, ya maka ini pasiennya ini berisiko tinggi dan harus dipertimbangkan untuk strategi invasif atau dilakukan coronary intervention apabila ada tidak ada ischemic refractor, tidak ada yang recurrent dan segala macam. Ya ini kita harus lakukan sesuatu. Ya, tapi kalau EKG normal ya, ya ini mungkin belum tentu dia suatu ACS ya. Nah ini sedikit disampaikan apa itu kontraindikasi absolut dan relatif dari pemberian fibrinolysis di UGD ya. Pemberian fibrinolysis ini sangat penting. Hampir setiap hari di UGD, kalau di rumah sakit mata air ada aja nih pasien diberikan fibrinolysis. Artinya pasiennya STEMI gitu. Ya, nah, ini kontraindikasi absolut, ini relatif. Ya, saya nggak tahu kalau ACRS ini, tapi kalau ACRS kita untuk for DP umum, ini diwajibkan mereka menghafal kriteria kontraindikasi ini. Mereka harus tahu minimal yang absolut. Jadi mereka bisa cepat melakukan anamnesis apabila pasien-pasien ini memerlukan terapi fibrinolysis. Jadi cepat, oh ini indikasi, oh ini kontraindikasi ya, berarti nggak boleh. Oh nggak ada kontraindikasi, berarti cepat diberikan. Nah, ini perdebatannya sedikit secara sekilas ya. Itu aspirin, clopidogrel. Nah, ini aspirin, tolong diingat ya, diguna lebih baik ya. Intinya adalah dia harus hancur preparatnya, tabletnya. Kenapa? Karena kalau nggak dihancurkan, bisa jadi itu tabletnya itu dia ada enteric coated-nya, jadi ada pelindung lambungnya. Nah, kalau ada enteric coated, itu maka penyerapannya akan lama. Sedangkan kita ini harus cepat berkejar-kejar dengan waktu. Ya. Jadi kalau saya, ya kami kalau pasiennya nggak bisa ngunyah, itu biasanya tabelnya itu dihancurin tuh, digerus atau dipukul dulu tuh.
dipukul apanya. Sebelum dibuka di press, dipukul dulu, dihancurin dulu, baru dikasih ke pasiennya gitu. Ya, ini 160 sampai 320 miligram ini 2 sampai 4 tablet. Jadi langsung 2 tablet atau langsung 4 tablet. Ya. Nah, kalau kopi Dogrel ini langsung 300 miligram langsung 4 tablet dus gitu. Ya, sebagian 4 tablet. Ya. Ini tadi ya nitrat dan segala macam, morfin dan nah, streptokinase. Oke, kira-kira ini udah selesai nih materinya. Kita masuk ke contoh kasusnya ya. Oke, contoh kasus ya laki-laki ya usia ya 61 tahun, datang ke UGD ya. Nah, ini dengan keluhan nyeri dada ya yang menjalar ke lengan kiri ya, seperti ditekan dari dadanya ya dan muncul sekitar 5 jam yang lalu. Nah, jadi gitu anamnesisnya. Jadi dada kayak ditekan ke lengan kiri ya, radiating ke lengan kiri ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dong, vital sign dan segala macam ya. Nah, ini skala nyerinya gini ya, 4 sampai 10 ya, tapi lagi-lagi kalau saya agak jarang pakai skala nyeri ya, karena bias sekali ya. Ini vital sign-nya ya, dan fisik masih dalam batas normal. Apa yang nggak sesuai? Kira-kira tahu nggak? Jawabannya Yang C dok. ya, C dok jawabannya katanya ya jelas. B Yang C dok. ya, B. Kenapa? Oh, Karena ini saturasinya masih bagus ya, 96 ya. Jadi pokoknya kalau ada pasien nyeri dada, datang ke UGD kita harus pasang monitor, pemeriksaan monitor vital sign, pasti pasang Afiana dan EKG udah pasti. Ya, O2 ya nggak wajib kalau dia saturasinya masih bagus ya. Nah, tapi enzim jantung wajib. Ini nanti saya bilang enzim jantung ini itu tadi cardiac marker. Itulah CKMB dan troponin. Ini nggak dijelasin, makanya ini mungkin kurang tepat. Jadi enzim jantung ini artinya yang saya sampaikan tadi yaitu pemeriksaan CKMB dan troponin. Ya. Ini harus kita periksa untuk kita menentukan ini pasiennya suatu STEMI atau non STEMI atau non STIA atau UAP ya. Nah, kemudian kita berikan aspirin nih. Kemudian berikan nitroglycerin atau nitrat ya. Berikan nitroglycerin. Cukup ini aja. Pasang monitor, vital sign, AV line, EKG ya. Kemudian cek enzim jantung, kasih aspirin, kasih nitrat. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini harus dikerjakan dalam 10 menit yang tadi itu. Ya. Dan fisik, enzim jantung, dan segala macam, pasang HRV lainnya, talsen dan segala macam. Ya. Nah, jadi kita nggak berikan ini, kemudian disilang nih ya. Kita nggak berikan oksigenasi karena saturasinya masih bagus. Tapi kalau saturasinya di bawah 90%, maka kita sebaiknya kita berikan oksigenasi. Nah, EKG-nya kayak gini ternyata ini. Ini pasti sama tadi ya, yang ini ya soalnya ya. Laki-laki 61 tahun ya, di dada kemarin kanan kiri ya. Nah, EKG-nya begini ini. Elevasi di V1, V2, V3, ini elevasi ya. Tahu teman-teman ingat ya. Nah, ini elevasi itu begini, ya tinggi banget ya. Ini elevasi, ini elevasi, ini elevasi. Ini kalau ada pasien naik EKG begini, wah ini nggak main-main, ini mengancam jiwa, harus cepat dilakukan sesuatu segera mungkin. Ya, berarti ini deskripsi ada elevasi, berarti confirm ini masuk ke dalam kategori STEMI ya, ST elevasi myocardial infarction. Ya, ini nggak main-main, ini harus dilakukan sesuatu. Ya, secepat mungkin. Oke, bisa dipahami ya. Coba boleh diperhatikan nih EKG STEMI gimana. Ya, ini STEMI. Ya.
Di tempat rumah sakit yang kita bekerja, ternyata nih nggak ada nih fasilitas untuk melakukan PCI atau operasi pasang ring, ya. PCI itu coronary intervention, ya. Jadi nggak ada nih yang bisa pasang ring. Udah jauh, ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Minolitik, rujuk juga 6 jam perjalanan, terapi konservatif aja, ya nggak ada apa-apain, ya rawannya dia isu biasa aja gitu, ya. Kemudian konservatif rujuk ke harinya, ini BCD salah semua. Jawabannya adalah A, segera fibrinolysis. Ya, ini ada tindakan namanya reperfusi yang tadi saya sampaikan. Saya ulang lagi sedikit, ya. Jadi kalau ada pasien STEMI maka jangan tunda reperfusi. Reperfusi itu ada dua, satu dengan cara ini reperfusi, ya, ini algoritma tadi, ya. Ada dua, satu dengan cara mekanik atau dengan percutaneous PCI, ya. PCI itu yang pasang ring, ya, orang awam bilang, ya. Tapi nggak mesti ring, banyak macam tekniknya, bisa pakai balon aja dan segala macam. Ini pokoknya intervensi koroner, ya gitu deh. Satu dengan cara intervensi koroner, ya, dengan masuk ke kamar cath lab, ya, masuk ke ruang khusus kateterisasi jantung, ya, intervensi koroner, atau dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan itu adalah nama lainnya adalah fibrinolitik. Jadi dia melisihkan fibrin yang atau trombus yang menyumbat pada koroner, ya, itu dengan cara obat-obatan. Saya ulang sekali lagi. Jadi kalau pada STEMI, ya, kita tidak boleh menunda reperfusi. Reperfusi itu artinya apa? Untuk mengembalikan aliran darah ke miokard. Nggak boleh ditunda, harus sesegera mungkin. Dengan cara apa? Ada dua. Satu dengan intervensi koroner, itu masuk kamar operasi, masuk kamar cath lab. Ya, itu nggak semua rumah sakit ada. Ya, nggak semua rumah sakit ada. Ya, dan itu emang agak jarang. Ya, itu yang sehari-hari kita lakukan di rumah sakit Mataher. Ya. Yang kedua, dengan cara obat-obatan. Itu nggak masuk ke operasi, nggak masuk ke kamar cath lab, nggak masuk ke tindakan, tapi hanya diberikan obat-obatan fibrinolitik namanya, atau trombolitik. Saya ulang, jadi obatnya ada dua namanya fibrinolitik atau trombolitik. Jadi untuk melitik atau melisiskan fibrin atau trombus. Nah, ini dia obatnya. Nah, jadi kalau nggak bisa kita refer dalam waktu 2 jam, nah teorinya 2 jam nih. Kalau nggak bisa dalam 2 jam, ya, maka kita harus segera memberikan fibrinolitik. Nah, jadi kita ingat ya, jadi teman-teman semua ada konsep ada di mind mappingnya udah ngerti. Jadi kalau pasien STEMI dimanapun kan bertugas, mau di rumah sakit manapun, di puskesmas atau apa, kalau kita mau nyeri dada ada ST elevasi, ST elevasi berarti harus segera ambil fibrinolitik kalau misalkan rumah sakit yang lengkap itu jauh atau nggak bisa dirujuk, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian diputuskanlah fibrinolitik, ya. Ini ada kontraindikasi absolutnya, ya. Ya udahlah, ini yang bukan, ya, Mungkin. yang bukan ini I, tapi udah ini nggak terlalu penting lah, ya. Saya nggak terlalu nggak, ya. Penting pokoknya kan tahu ini pasiennya harus dilakukan fibrinolisis, ya. Nah, ini kontraindikasi, ya. Ini kontraindikasi, nah, ya. Jadi yang ini yang jawabannya yang I, ya. Oke, kasus kedua, ya. Kasus kedua. Jadi kita langsung kasus aja biar biar cepat karena waktu kita kan nggak terlalu banyak. Kasus kedua, ya, perempuan 72 tahun datang ke UGD dengan keluhan rasa terbakar di dada, ya. Jadi saat pasien istirahat 3 jam lalu hilang timbul hingga saat ini, ya, tampak lemas, ya. Nah, ini vital sign, ya, pokoknya sepanjang di dada kita harus pastikan, ingat selalu, ya, ABC-nya. Kalau RW-nya penting, pastikan RW-nya breathing situation aman, baru kita masuk ke vital sign, ya. Vital sign, nulisan-nulisan
tekanan darah, nadi, area saturasi ya, kemudian kita pemeriksaan fisik dan kita EKG ya. Jangan lupa pasang IV line itu semua udah standar di rumah sakit manapun. Ini kita harus tahu itu ya, protapnya ya. Nah, ini pemeriksaan fisiknya ada ronki ya, ada ronki ini artinya ada kemungkinan kongestif pulmonum ya, ada dekom ya, dan ada suatu batas jantung kiri yang melebar ya, anterior dengan S3 gelap ya. Kemudian pasien ini ternyata ada hipertensi, diabetes, ya, dan heart failure, congestive heart failure, CF ini congestive heart failure. Nah, jadi ini EKG-nya ya. Nah, ini bukan ST elevasi, tapi ini ST depresi ya. Gimana depresinya? Nah, ini ya, dia di bawah. Nah, ini 1 AVL, V4, V5, V6. Jadi segmen ST-nya di bawah garis isoelektrik. Ini garis isoelektrik ya. V4, V5, V6. Bedanya sama tadi ya. Oh, tadi ini V4, V5, V6 naik dia. Meningkat ya ST elevasi gitu. Kalau ini turun malah ST depresi. Nah, kalau ini diagnosisnya bukan STEMI, tapi non STEMI itu atau non STACS tadi ya. Nah, apalagi kalau troponina meningkat dari laboratorium ya, enzim jantungnya meningkat ya, sudah meningkat. Nah, ini berarti confirm dia suatu non STEMI ya. Nah, jadi ini memang agak ribet sedikit. Jadi sindroma koroner akut ini ya, sindroma koroner akut ini ya, memang penegakan diagnosisnya salah satu adalah dengan EKG. Jadi teman-teman diharapkan bisa membaca EKG eh, kegawat daruratan, terutama yang sindroma koroner akut ini ya, yang ST elevasi ini, ada ST depresi ini ya. Nah, ini ada ST depresi ya. Nah, ini depresi. Nah, ini agak ribet ya. Ya, nah, jadi kalau bukan ST elevasi ya, maka tidak dilakukan tindakan fibrinolysis ya. Kenapa? Ini karena fibrinolysis ini khusus hanya pada pasien dengan ST elevasi. Makanya penting sekali di bagi kriteria itu, di kriteria apa klasifikasi itu, apakah ini depresi atau elevasi itu untuk menentukan tindakannya sebenarnya. Jadi reperfusi dengan fibrinolysis ya, ya itu hanya dilakukan pada pasien-pasien dengan penegakan diagnosis yang STEMI. Jadi apa usulan Anda? Fibrinolytik salah, A jelas salah, B jelas salah, ya. Jawabannya D yang penting, ya. Jadi stabilisasi hemodinamik dan transfer segera ke rumah sakit. Nah, tetap kalau non STEMI ya itu stabilisasi hemodinamik ya dan refer pasiennya ke rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab atau fasilitas cath lab itu catheterization laboratory ya. Jadi atau lab cat ya, laboratorium kateterisasi ya. Cath lab keren. Bukan cat kucing ya. Nah, catheterization jadi catheterization laboratory ya atau laboratorium kateterisasi jantung ya untuk melakukan coronary intervention tindakan informasi segera ya. Nah, ini dia ya. Ini risiko tinggi, maka kita harus risiko tinggi ya. Ini risiko tingginya ada kriterianya ya. Ya, ini kalau menghafalnya agak ribet lagi ya. Tapi saya kalau murid saya harus saya suruh hafal ini nggak boleh nggak hafal. Saya harus hafal nih semua. Jadi mereka harus tahu ini risiko sangat tinggi, berarti harus segera. Risiko dia sangat tinggi. Nah, ini ya, ini ada algoritmanya. Jadi begitu risiko sangat tinggi ya kontak medis pertama confirm diagnosis non STEMI atau non STACS ya, STACS maka ya
Ini IKP ini PCI ya, Intervention Coronary Perkutan. Jadi intervensi koroner perkutan sama dengan PCI, perkutan coronary intervention ya. Jadi fasilitas intervensi koroner perkutan ya. Jadi begitu udah sangat tinggi ini harus segera transfer ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan intervensi koroner atau invasif segera ya. Ini banyak sekali pasien-pasien. Oke, pas setengah tiga, setengah empat selesai. Oke, dari saya udah selesai materinya ya. Sedikit review aja sekali lagi ya. Jadi sindroma koroner akut ini merupakan suatu disease yang eh, gawat ya, kegawatan di bidang kardiologi dan merupakan penyebab utama dari pasien-pasien dari henti jantung, penyebab utama. Jadi kenapa materi SKJ dimasukkan ke dalam teori ACLS? Karena dia penyebab utama dan kita diharapkan peserta ACLS itu harus tahu bagaimana menegakkan diagnosis pasien-pasien dengan ACS ini atau acute coronary syndrome, ya, atau sindroma koroner akut. Nah, memang agak ribet sedikit, tapi sebenarnya nggak terlalu. Yang paling penting teman-teman diharapkan bisa mengetahui dari anamnesisnya, yang kedua dari EKG-nya, dan yang ketiga dari laboratoriumnya. Nah, demikian kemudian teman-teman memiliki juga pengetahuan apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi kalau dia suatu STEMI, maka kita harus segera melakukan reperfusi sesegera mungkin, apakah dengan obat-obatan fibrinolysis atau dengan tindakan coronary intervention. Nah, kalau dia non STEMI, ya kita nggak fibrinolysis, tapi kalau dia masuk ke kategori yang high risk atau very high risk, maka kita juga harus melakukan tindakan intervensi koroner perkutan juga. Dia tetap melakukan masuk ke kamar cath lab. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, komplikasi yang paling berbahaya dari sindroma koroner akut ini adalah cardiac arrest atau henti jantung. Itu komplikasi yang paling berbahaya ya, yang sangat mengancam jiwa. Apapun EKG-nya, bisa berbentuk ventricular fibrilasi, bisa ventricular takikardi tanpa nadi, bisa PEA ya atau pulse electrical activity, bahkan bisa asistol. Ya. Tadi ini barusan jam 12 tadi, jam 11 tadi pasiennya BEA ya, pulse electrical activity. Jadi activity-nya ada di monitor CAT tapi pasiennya berhenti jantungnya. Itu lagi operasi mendadak, bayangin. Untung perawat saya, nurse saya lihat tuh. Saya nggak lihat karena saya nggak lihat pasiennya karena saya lagi sibuk tindakan. Nurse saya yang lihat, dok ini nggak bernafas, wah langsung lakukan suatu. Itulah makanya begitu kita menemukan suatu pasien dengan acute coronary syndrome atau sindrom kita harus sudah siap untuk melakukan RJP. Nah, tadi kan ada algoritma tadi itu, yang di sini algoritmanya. Nah, jadi begitu ya kita ada ketemu pasien yang mengarah kepada iskemia atau infak atau ACS, maka stabilisasi ABC dan siapkan diri untuk melakukan RJP dan defibrilasi. Karena ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun yang tidak pernah bisa diprediksi. Nah, makanya materi ini sangat penting untuk teman-teman semua. Oke, dari saya udah cukup ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter Rahardian, spesialis jantung pembuluh darah. Baik, Bapak Ibu, Sama. apakah ada pertanyaan? Ini jarang-jarang nih kita mendapatkan materi langsung dari SPJP. Ya, ini kesempatan banget untuk Bapak Ibu bertanya ya, pengalamannya dalam menangani pasien di IGD kah, apa di ICU kah? Pak Dwi, mungkin ada pertanyaan Pak Dwi? Izin, izin Pak ada. Ya, Ya, silakan Pak. silakan. Ya, izin dokter, maaf mau izin diskusi dok. Untuk pasien-pasien yang STEMI ini kan sudah mau dilakukan fibrinolysis dok.
apakah boleh di-stopkan apabila ada yang jadi atau misalnya hipotensi atau apa gimana ya dok? Kata itunya dok. Boleh nggak dihentikan gitu dok? Oh iya iya oke oke. Ya pertanyaannya Ya bagus dok. sekali ya. Berarti Pak Dwi ada Iya. pengalaman nih, udah sering nggak trombolysis ini. Sama dokter juga dulu dokter. Ini mah di mata air ya? Kan Oh di mana? Ada pengalaman nih ya, berarti. di arah apa dokter? Di arah apa dokter Kenapa? Waduh, sama udah lama dokter? banget ya. Iya dokter. Iya 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 iya. Iya. Oke, jadi ya pemberian fibrosis ini ya itu kalau hanya hipotensi tidak boleh dihentikan. Nggak boleh dihentikan. Kenapa? Karena itu sering hipotensi. Biasa itu. Jadi kalau masuk satu kinase, hipotensi itu hal yang sangat biasa. Karena dia ada suatu reaksi alergi imunologi ya. Karena ini memang preparat ini dia memang sering membuat seseorang hipovolemi mendadak ya. Jadi shock mendadak itu. Bukan hipovolemi sih, jadi vasodilatasi segala macam. Jadi dia jadi tensinya jadi turun. Jadi kalau hipotensi ya, nah jadi gini nih. Nah ini kalau kita akan dalam sedikit ya. Sebelum melakukan terapi hidrolisis ya, itu secara pedoman ya, sebaiknya kita memasang dua IV line. Satu khusus untuk fibrinolytik, satu lagi kita untuk resusitasi cairan. Karena hampir pasti begitu masuk fibrinolytik itu tensinya turun tuh. Makanya begitu kita masuk fibrinolytik kita harus tensi filtrasian tuh kalau saya setiap 5 menit tuh. 5 menit saya set up di monitornya setiap 5 menit tuh harus ditensi. Begitu dia turun, nah kita langsung resusitasi tuh, kita berikan siram. Loading aja tuh yang banyak bisa 500 bisa 300 tuh naik tensinya bisa tapi nggak boleh menghentikan jadi film tidak boleh dihentikan karena kalau dihentikan nanti kita akan terbentuk reaksi alergi imunologi yang karena gini ya kalau streptokinase ini secara teorinya hanya boleh diberikan satu kali seumur hidup jadi kalau dia serangan jantung lagi itu nggak boleh diberikan lagi karena kalau diberikan lagi tubuh akan menolak dia untuk suatu antibodi dia jadi nggak boleh. Makanya kita tuh nggak pernah menghentikan kalau hanya hipotensi. Tapi kalau ada perdarahan yang hebat baru kita hentikan. Tapi pengalaman saya hampir nggak pernah ketemu perdarahan, nggak pernah ketemu saya selama fibrosis itu gue perdarahan hebat tuh nggak pernah ketemu saya. Kecuali dia ada perdarahan, tapi saya nggak pernah ketemu. Makanya itulah perlu kita screening kontraindikasinya ini secara benar. Jangan sampai pasiennya memang ada perdarahan, ya kita berikan juga perdarahan. Oh pernah sih sekali itu dia apa ya? Dia ada ambeien hemoroid dia yang keluarnya. Jadi setelah kita berikan hemolysis agak berdarah ambeien. Ya tapi alhamdulillah nggak terlalu inilah karena dia perdarahan aktifnya nggak aktif gitu ambeinnya dia ada. Ya. Jadi enggak ya Pak ya jawabannya nggak kita hentikan. Nah, kita teruskan aja, teruskan. Kita atasi hipotensinya. Berikan loading cairan yang banyak ya. Kalau masih turun juga kita bisa berikan obat-obatan inotropik. Kita bisa berikan norepinefrin, kita bisa berikan dopamin, ya, dobutamin dan macam-macam. Ya, demikian Pak Dwi jawabannya. Mantap pertanyaannya. Baik terima kasih dokter. Alhamdulillah. Lama tidak Ya, bertemu sama-sama. dokter. Mantap pertanyaan. Sebelum adakah pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, silakan. Mumpung Pak Dokter Hardiannya masih ada di sini. Ya, Bapak Ibu, oh mungkin sudah tidak ada Pak Dokter. Izin Pak, izin Pak, nggak Oh, apa-apa, nggak apa-apa. Ada lagi? izin boleh Pak, Ada? satu lagi Pak. oh boleh Boleh lah. silakan Pak. Pak, Tiga lagi pun boleh. eh, itu diskusi dok. Itu kan orang tua saya 2010 itu STEMI dok. Pas itu kan di trombolitik, sudah di trombolitik, baru jalan 15 menit, ares dok. Nah, itu mereka masih bingung juga apakah memang dilanjutkan atau memang dihentikan trombolitiknya dok. Dia sempat ares sekitar 5 menit dok. Setelah itu direspon, eh, alhamdulillah mau saya RJP itu posisinya nadinya teraba lagi dok. Gitu. Sekitar 5 menit lah dok. Udah, dok. Itu tahun 2020 orang tua saya sendiri sih dok sebenarnya. Kan baru PCI juga kemarin pas dokter berangkat sama dokter Epi. Ya, Alhamdulillah ya. nggak ada kesempatan. Gitu, dok. Itu gimana ya dok? Alhamdulillah. Kalau misalnya kami temukan lagi pasien seperti itu dok,
baru Iya. trombolitik 5 menit atau 10 menit jalan, memang kami observasi per 5 menit kalau untuk trombolitik dok di IGD. Nah, tapi kan pas observasi tiba-tiba dia ares atau apa dok. Nah, itu kan Oh, insya Allah. yang Iya, kita iya, iya. ngeri dok. Izin Iya. itu dok, petunjuknya dok. Iya. Jadi kalau rest nggak dihentikan, nggak boleh. Terus dilanjutkan. Yang- Jadi kita atasi restnya, ya, kita atasi restnya, tapi terus kita lanjutkan fibrinolysis. Kenapa? Karena terapi fibrinolysis itu, ya, Sepertinya Pak Rahardian keluar, keluar Bapak Ibu. Mungkin jaringannya kurang baik.